Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita. Hari ini insyaallah kita masih sampai di bab jenazah, karena di kitab ini untuk bab tentang jenazah itu insya Allah ada 59 hadis. Kemarin kita baru menuntaskan yang ke-15. Jadi hari ini akan saya lanjutkan di hadis yang ke-16. Jadi saya ulang kembali, di kitab Bulughul Maram ini bab tentang jenazah atau Kitabul Janaiz itu hadisnya ada 59. Dan hari ini kita akan masuk ke hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kaffana ahadakumul akhahu falyuhsin kafanahu, rawahu Muslim. Saya ulang kembali, idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Apabila seseorang di antara kalian mengkafani saudaranya, hendaknya ia memilih yang paling baik. Tentu makna baik di sini adalah satu, kain itu bisa menutupi seluruh tubuhnya, itu maknanya. Jadi bukan baik dalam pengertian mahal, bukan. Jadi ulama memberikan catatan makna falyuhsin kafanahu itu maknanya dipastikan bahwa kain kafan itu menutup seluruh tubuhnya. Ya. Yang kedua tentu bukan dari barang haram. Maksudnya barang haram itu kan ya sesuatu yang tidak halal. Karena begini hadirin sekalian, makna halal atau haram itu seringkali kita hanya fokus kepada fisiknya, bukan pada zatnya. Contoh begini ya, kalau ada orang belanja, misalnya saya sebagai suami memberikan uang belanja kepada istri saya, kemudian istri saya pergi ke pasar, membeli barang-barang kebutuhan untuk makan sehari-hari, misalnya daging atau ikan dan sebagainya. Secara fisik, barang-barang yang dibeli oleh istri saya itu memang barang halal, ya, seperti daging, mungkin bandeng, tongkol dan sebagainya. Tetapi kalau cara saya memperoleh ini melalui cara yang haram, maka secara fisik memang itu barang halal, tapi zatnya kan haram. Itu yang dimaksud bukan dari barang yang haram. Jadi mohon juga diperhatikan Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa cara memperoleh rizki, ya, bagaimana cara kita memperoleh rizki itu juga penting. Ya, jangan sampai kita salah. Kemudian makna falyuhsin kafanahu itu yang tadi saya katakan menutup seluruh anggota tubuhnya, itu seringkali banyak di antara para jamaah itu yang mensiasati cara mengkafani jenazah. Jadi seringkali saya melihat di beberapa masyarakat di kampung itu ya, itu kalau menurut saya itu statusnya satu, tapi mereka menyebutnya tiga. Jadi begini, karena kainnya itu tidak lebar, jadi mereka tanda kutip ya, merekayasa begini. Jadi yang kiri kanan, kemudian tengah. Jadi ada tiga lapis, tapi yang satu tuh dibuat begini, Pak. Ya, selempangnya miring begini, bukan begini, tapi agak masuk begini. Terus yang lapis ketiga diletakkan paling depan, paling atas. Sehingga ketika menutup itu, kalau tutupan yang pertama itu kan masih kelihatan, terus ditutup kiri dan kanan. Itu mereka hitung tiga, tapi sejatinya itu satu. Iya kan? Sebab kalau hanya ini gini ya, ini lembar satu, lembar dua, ada lembar tiga. Lembar satunya dan duanya diletakkan miring begini. Kan sempit karena kurang lebar. Itu kalau tidak salah yang ukuran
60 ya kalau salah. Itu yang bagus yang ukuran 80 atau 120. Itu kalau memang dianggap 3 itu langsung tumpuk 1, 2, 3. Jadi begitu tumpukan yang pertama itu sudah nutup, semuanya nutup. Nah, itu maknanya 1. Kalau 3 ya 3-3-nya. Tapi kalau dijajar begini, terus ditumpuk begini, ya ketika mayat ditutup dengan tumpukan paling atas kan masih kelihatan itu ya. Terus kiri kanannya ditambah, itu sejatinya cuma 1. Tapi kalau memang adanya cuman itu ya tidak masalah. Karena Nabi pun nanti kita belajar dengan 1 helai pun tidak masalah. Yang penting rumusnya menutup seluruh tubuhnya, ya. Dan saya pernah melihat itu di sebuah masjid itu 120 atau 80 lebarnya, Pak. Sehingga satu aja sudah nutup, ya. Ya, yang bagus begitu mestinya, ya. Kalau ikuti sunnahnya kan 3 lapis itu maksudnya setiap lapisnya menutup. Nah, itu. Tapi yang saya pernah lihat itu ya karena 60 cm sehingga butuh 3, sehingga baru bisa ketutup jika 3-3-nya itu ditutupkan. Tapi sejatinya itu adalah 1, ya. Tapi kalau tidak ada lagi ya tidak apa-apa, ya. Kan itu saran saya kalau di tempat sini memang menyediakan kain kafan, saran saya ya yang lebar sekalian, ya. Kan itu kan ada pilihannya kan. Kalau kita beli itu kan ada pilihannya. Mau pilih yang lebarnya berapa Pak? Begitu, ya. Saran saya pilih yang lebar. Wa anhu maknanya masih dari Jabir. Kana nabiyyu yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahid. Ini barangkali yang mendasari mengapa mereka melakukan seperti yang saya contohkan tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan 2 orang yang gugur dalam perang Uhud dalam 1 pakaian, maksudnya dalam 1 kain kafan. Jadi tidak masalah, yang penting nutup. Jadi cuma 1. Karena kalau kita lihat sejarah perang Uhud itu kan seolah-olah umat Islam belum siap ya ketika itu, maksudnya belum siap dengan yang mati syahid sebanyak itu ya kan, diperkirakan lebih dari 70, sehingga ketika itu memang kesulitan untuk mencari kain kafan, sehingga disebutkan dalam hadisnya Jabir bahwa pernah di perang Uhud itu 2 jenazah itu dibungkus jadi 1, itu karena keterbatasan kain kafan, ya. Tsumma yaqulu ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an. Kemudian beliau bertanya, siapakah di antara mereka yang paling banyak menghafal Quran? Fayuqaddimuhu fil lahdin walam yughassalu walam yusalli alaihim, rawahul Bukhari. Lalu beliau mendahulukan untuk dimasukkan ke dalam lahat, mereka tidak dimandikan dan tidak disolati. Yang perlu menjadi catatan hadirin sekalian bahwa yang dikatakan mati syahid yang tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati, yang mati syahid dalam peperangan. Bahkan Nabi mengatakan andai kan dia masih berdarah, tidak apa-apa dimasukkan saja sebagai bukti bahwa dia sedang syahid. Nah, kategori syahid yang lain tentu ada syahid-syahid di luar peperangan. Kalau di luar peperangan ya masih diperlakukan sebagaimana mestinya. Ya, contoh begini ya. Para jamaah hari ini yang hadir di tempat ini itu jaminannya adalah fi sabilillah atau syahid ketika berangkat dari rumah kemudian ngaji di sini sampai nanti kembali ke rumah. Jika terjadi sesuatu di jalan misalnya karena takdir Allah misalnya, maka status Anda adalah syahid. Tetapi syahid yang bukan karena peperangan tetap dimandikan, dikafani, tetap disolati dan dikuburkan. Itu bedanya ya. Karena ada yang mengatakan begini, oh mati syahid itu usah disolati Pak. Mati syahid yang dimaksud syahid dalam peperangan. Kalau syahid di luar peperangan itu masih diperlakukan sebagaimana mestinya, 4 itu ya, dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Oke. Dan di zaman Nabi itu hadirin sekalian itu biasa digunakan lahat. Jadi lahat itu kalau kita lihat di saya bilang di Surabaya lah ya, itu kan biasanya hanya
makam itu kan hanya digali begitu terus bentuknya kodak 1x2 gitu aja. Itu mestinya di tengahnya atau di sampingnya itu ada lubang lagi yang seukuran dengan mayatnya saja. Itu namanya lahat. Tapi di sini kan tidak umum itu ya. Umumnya ya kotak begitu aja, terus mayatnya agak dimiringkan, ya. Nah, karena itu supaya tidak kalau habis dimakamkan terus kena tanahnya, akhirnya kan dikasih papan. Itu maknanya dalam rangka supaya tidak terkena langsung. Kalau dikasih liang lahat itu kan maknanya mayatnya pas di tengah-tengahnya itu sehingga tanahnya tidak langsung mengenai itu, tapi tetap biasanya dikasih, kalau zaman Nabi itu kasih batu. Karena lobanya kan kecil ya, ditutup sampai ke batu begini. Kalau kita di sini kan pakai kayu ya, kayu yang sudah disiapkan, jadi itu dibuat miring begini sehingga urukan tanahnya itu tidak langsung mengenai mayatnya atau jenazahnya. Ya. Yang menjadi masalah begini, ketika beberapa waktu yang lalu di Surabaya ini, itu kan musim hujan. Musim hujan itu Pak, begitu digali itu yang keluar air Pak. Kalau gitu gimana? Ini karena darurat ya, tidak dimiringkan tidak masalah. Karena buru-buru dengan kejar-kejaran dengan air itu, semakin itu kan kalau ndak langsung nyumber itu, kata orang Jawa nyumber. Ya sebisa mungkin dimiringkan, ya. Jadi mati syahid dalam peperangan itu memang tidak disolati. Karena apa? Ulama mengatakan kenapa tidak perlu disolati? Karena mereka itu sudah diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya. Jadi kalau hitung-hitungan plus minusnya itu minusnya dosa-dosanya langsung dinolkan. Itu hebatnya yang mati syahid dalam peperangan. Jadi kalau punya dosa yang saya kasih kode min itu ya. Kalau pahala kan plus ya. Kalau dosa bisa min 10, min 15, min 20, min 30, itu minnya langsung dinolkan sama Allah. Itu hebatnya orang yang mati syahid dalam peperangan. Di luar itu memang statusnya mendapatkan pahala seperti mati syahid, tetapi masih tetap diperlakukan 4 hal yang saya katakan tadi itu. Tetap disolati, tetap dimandikan, dikafani dan disolati serta dikuburkan. Hadis berikutnya, wa an Ali qol sami'tun nabiyya yaqul, saya kata Ali, saya mendengar Nabi berkata, la tughalu fil kafan fa innahu yuslubu sari'an. Janganlah memilih kain kafal dari jenis yang mahal. Tidak boleh sama Nabi, ya. Karena ia akan lekas rusak. Dan diharapkan memang semakin cepat rusak semakin bagus. Dan insya Allah di Surabaya ini untuk kain kafan kan sudah standar ya. Kain apa itu Pak namanya? Itu tipenya kain apa Pak? Kain kafan dulu Pak. Ya orang Jawa ngomongnya mori ya, betul ya? Mori ya. Itu ya memang standar ya. Walaupun kalau kita belajar hadis sebelumnya bahwa andaikan ini misal tidak ada kain kafan, apapun bisa digunakan, yang penting menutupi jenazah. Bahkan Nabi kan pernah itu Pak, dipakai jubah itu enggak apa-apa. Nah, tapi insya Allah untuk Surabaya, apalagi masjid-masjid itu biasanya sudah menyediakan. Tidak tahu di sini menyediakan enggak Pak untuk jamaah. Allah a'lam ya, mudah-mudahan juga kalau memang menyediakan, insya Allah di Surabaya ini sudah ada kain kafan yang standar ya, yang banyak dijual di pasaran itu ya. Jadi disarankan oleh Nabi tidak perlu yang mahal-mahal ya. Termasuk di peti hadirin sekalian, karena kondisi tertentu ya boleh, asal petinya itu bukan peti jati, kayunya itu loh ya. Yang penting cepat, karena mungkin jenazahnya ini bermasalah begitu ya, mungkin karena agak rusak atau apa, kan harus diangkat tangan langsung tuh, nanti khawatir rusak, itu dikasih peti ya enggak masalah, kayu. Tapi kayunya jangan yang kuat, yang cepat rusak itu. Karena memang itu hanya untuk menahan supaya bisa cepat rusak ketika masuk ke liang kubur, ya.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sekarang kita belajar hadis dari Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau mutti qabli faghassaltuki." Jika engkau mati sebelumku, aku akan memandikanmu. Jadi kata Nabi, kalau seandainya engkau mati sebelum aku, maka aku yang akan memandikanmu. Dari hadis ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, bisa diambil kesimpulan hukum bahwa boleh memandikan yang berbeda jenis ya atau kelamin itu, yaitu suami atau istrinya. Yang lain tidak boleh, harus sejenis. Ya. Saya tuh pernah melihat ada orang meninggal, laki-laki Pak. Nah, terus di dalam itu banyak perempuan, ya sedulur-sedulur yang ya. Terus saya ingatkan, Bu, biar saya saja yang memandikan, saya bilang. Ya gak marah begitu. Oh, saya ini saudaranya, ikut ingin merasakan untuk memandikan katanya. Padahal perempuan. Jadi kalau berdasarkan hadis ini tidak boleh. Ya harus yang sejenis, ya. Bahkan mayat laki-laki yang berada di tengah-tengah wanita sebaiknya hanya ditayamum, tidak perlu dimandikan. Bayangkan. Jadi kalau ada mayat laki-laki, wis gak ono wong lanange blas sama sekali, yang ada itu hanya perempuan, maka tidak perlu dimandikan, cukup ditayamum. Sampai seperti itu. Ya. Karena dihukumi tidak ada air. Kenapa? Karena tidak ada yang boleh memandikan. Sebaliknya juga begitu, jika ada perempuan berada di tengah-tengah laki-laki, tidak ada seorang pun perempuan, ya dihukumi sama. Cukup ditayamum saja, ya. Tapi insya Allah kalau Indonesia ini jumlah laki perempuannya insya Allah masih ya imbang lah kurang lebih. Ya walaupun banyak perempuan tapi masih ada laki-lakinya. Untuk Indonesia loh ya. Kalau saya lupa di YouTube itu pernah saya lihat itu ada sebuah negara Pak, itu yang tidak ada laki-lakinya. Isinya wedok perempuan saja itu. Saya lupa nama negaranya ya. Hadis berikutnya, hadis yang ke-20. Wa an Asma binti Umais radhiyallahu anha, dari Asma binti Umais radhiyallahu anna Fatimata alaiha salamu awsat ayyughassilaha Aliyun radhiyallahu taala anhu. Bahwa Fatimah berwasiat agar ia dimandikan oleh suaminya. Siapa itu? Ali radhiyallahu anhu. Jadi saya ulang kembali, suami boleh memandikan jenazah istrinya, demikian pula sebaliknya. Wasiat yang disampaikan oleh Fatimah itu tentu ketika masih hidup. Ya kapan dilakukannya? Ya setelah Fatimah meninggal. Ya. Sama dengan waris, hadirin sekalian, nanti kita akan sampai pada bab waris. Ya. Di waris itu kan memang ada hibah, ada wasiat, ada waris. Nah, seringkali orang masih campur antara ketiga hal ini. Wasiat itu hadirin sekalian diberikan kepada orang yang tidak punya hak waris. Itu wasiat. Dan wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang punya hak waris. Supaya apa? Supaya masing-masing haknya terpenuhi. Jadi kalau saya punya ibu misalnya, ibu saya itu beda agama dengan saya, itu kan tidak boleh diwarisi, Pak. Ibu saya tidak mewarisi saya, dan saya tidak mewarisi ibu saya. Misalnya ibu saya itu beda agama, supaya ibu saya dapat maka diberi wasiat, itu boleh. Dan wasiat itu maksimal 1/3. Nanti pada babnya kita akan sampai ya. Hadis yang ke-21 saya tuntaskan hari ini 15 dulu ya. Jadi nanti sampai 30 ya. Wa an Buraidah fi qissatil ghamidiyah allati amara an-nabiyyu bi rajmiha fi zina. Dari Buraidah tentang kisah ada orang dari suku Al-Ghamidiyah yang mati karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk merajamnya lantaran dia berzina. Tsumma amara biha fa shalliya 'alaiha
wadufinat. Kemudian Buraidah berkata, kemudian beliau memerintahkan untuk menyolatkan dan memakamkannya. Jadi memang Nabi tidak nyolati orang yang berbuat zina, tetapi Nabi menyuruh orang lain untuk nyolati. Itu dikandung maksud bahwa ini sebagai apa ya? Kalau bahasa Arabnya tambihan, peringatan, ya, sebagai peringatan. Ya. Ini sekarang Nabi kan tidak ada, Pak. Lantas bagaimana memaknai hadis ini? Jadi kalau ada tokoh masyarakat di sebuah tempat, jadi boleh tidak nyolati orang yang berzina, ya, yang berbuat maksiat, yang bunuh diri dan sebagainya. Tapi tetap disolati oleh orang lain, gitu ya. Itu sebagai peringatan bahwa oh iya ya, kok beliau tidak mau nyolati ini. Jadi keluarganya ada ada peringatan bagi keluarganya, ya. Jadi orang yang berzina sebaiknya tidak disolati oleh tokoh masyarakat. Tentu ini pelajaran bagi yang masih hidup supaya terlalu berhati-hati dalam hidup, ya. Tetap dilaksanakan perawatan jenazahnya, jadi tetap disolati, tapi Nabi tidak. Jadi Nabi nyuruh orang lain, ya. Dan kalau wanita itu yang berzina itu dalam posisi hamil, maka dirajamnya ketika selesai melahirkan. Ketika menyusui itu setelah selesai disapih, jadi 2 tahun. Ya, itu kalau ya, tapi karena kita di Indonesia yang mungkin tidak bisa memaksimalkan hadis ini, ya. Saya sudah pernah cerita belum ya tentang orang yang hamil tapi sebelum pernikahan. Sudah pernah saya terangkan belum ya? Begini pertanyaannya. Boleh apa tidak? Ini pertanyaannya. Ini hukum fikihnya ya. Hukum fikihnya. Boleh apa tidak kita menikahi orang yang sedang hamil? Sudah saya terangkan belum? Oh sudah ya. Itu kan boleh ya. Ada 2 itu ya. Oke. Jadi itu kan, cuman karena nanti ada faktor hukum fikihnya bahwa dia tidak boleh menjadi wali, kan begitu kan? Dan dia tidak mewarisi karena statusnya bukan anaknya, tapi anak ibunya. Oke, insya Allah sudah saya terangkan di sini. Oke. Kenapa itu saya sampaikan? Ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita lebih hati-hati. Tolong sampaikan kepada ya minimal pada saudara kita, ya, kepada tetangga kita. Yang pasti tentu untuk diri kita sendiri, ya, untuk keluarga kita juga, ya. Hadis yang ke-22. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Samurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, utiyan nabiyyu bi rajulin qatala nafsahu bimasaqis falam yusalli alaiha. Pernah dibawa kepada Nabi, ya, seseorang yang mati karena bunuh diri, ya, dengan tombaknya, bimasaqis, lalu beliau tidak menyolatkannya. Rawahu Muslim. Ini menjadi keterangan tambahan sebagaimana hadis sebelumnya. Nabi juga tidak mau nyolati orang yang berzina, termasuk yang bunuh diri, termasuk orang yang masih punya hutang. Nabi tidak mau nyolati. Ingat, Nabi tidak mau nyolati, tapi bukan berarti tidak disolati, tetap disolati, ya. Ini yang saya maksud dengan kalau Nabi kan tidak ada, Pak, terus gimana? Ya tokoh masyarakat, ya, supaya menjadi pelajaran terutama bagi yang masih hidup, ya. Kalaupun tokoh masyarakatnya tidak mau nyolati, tetap disolati, dilakukan perawatan jenazah sebagaimana mestinya oleh khalayak ramai, ya. Ini kan menjadi pelajaran saja bagi yang hidup, ya. Wa an Abi Hurairah, ini hadis berikutnya, fi qissatil mar'atil lati kanat takumul masjidah qala fasa'ala anhan nabiyyu. Dari Abu Hurairah, ini bercerita tentang kisah seorang wanita yang biasa bersih-bersih masjid. Jadi suatu ketika di masjidnya Nabi itu ada wanita yang tugasnya bersih-bersih masjid, nyapu dan sebagainya, ya. Suatu ketika Nabi menanyakan wanita tersebut, faqalu matat. Para sahabat mengatakan, loh suwe mati ya Rasul, sudah meninggal. Nah, kenapa Nabi bertanya? Karena Nabi tidak diberitahu.
Kenapa Nabi kok tidak diberitahu? Ya karena menurut sahabat tidak terlalu penting gitu loh ya. Wong hanya orang sudah tua, perempuan sudah tua lagi, dan dia pekerjaannya hanya bagian nyapu. Afala kuntum adantumuni. Lalu ya mereka menjawab, telah meninggal ya Rasul. Maka beliau bersabda, mengapa kalian tidak memberitahu kepadaku? Ya. Faka'annahum sagharu amaroha. Seolah-olah para sahabat itu meremehkan keberadaan wanita tadi. Alah perempuan wis tua ya, sudah tua ya, dan pekerjaannya hanya nyapu-nyapu. Jadi wanita ini meninggal, itu para sahabat tidak memberitahu Nabi ya. Faka'annahum sagharu. Saghar itu meremehkan ya, menganggap alas gitu aja kok enggak usah diberitahu Nabi wong gitu aja ya. Faqala dulluni ala qabriha. Maka Nabi mengatakan, tunjukkan kepadaku di mana makamnya. Fadalluhu fasalla 'alaiha. Kemudian para sahabat menunjukkan lokasi atau tempat makamnya itu, fasalla 'alaiha. Kemudian Nabi menyolatkannya. Jadi memang apa hukumnya sholat di kuburan? Kalau sholat jenazah itu sebagian ulama membolehkan sholat jenazah ya, karena sholat jenazah kan tidak perlu rukuk, tidak perlu sujud, nah begitu. Ya, ini kan namanya sholat gaib. Ya, Nabi menyolatkan gaib, kan mestinya bisa juga Nabi sholatnya di masjid itu, tetapi Nabi ingin lebih dekat menuju ke kuburannya itu, sehingga nanti loh kenapa Nabi kok datang ke kuburnya? Sehingga ini memunculkan sebuah hukum fikih, berarti boleh kita sholat di kuburan berdasarkan hadis ini, tapi sholatnya sholat jenazah, bukan sholat yang lain ya. Thumma qala inna hadhil qubura mamlu'atun dhulmatan ala ahliha wa inna Allaha yunawwiruha lahum bi sholati alaihim. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya, dan sungguh Allah akan meneranginya untuk mereka dengan sholatku atas mereka. Dilarang meremehkan orang lain, apapun pekerjaan orang itu. Karena itu hadirin sekalian, di mata Allah yang penting itu bukan Anda sebagai apa atau Anda sebagai siapa, bukan. Di mata Allah itu yang penting bagaimana Anda menjalani hidup sebagai apa atau menjalani hidup sebagai siapa, itu yang penting. Sebab kalau teori itu dipakai begini ya, dalam struktur perusahaan ada direktur utama, ada bagian umum atau serabutan. Itu kalau dilihat dari struktur pekerjaan, itu yang utama kan direktur. Tapi Allah kan tidak melihat itu. Allah tidak melihat Anda menjadi siapa atau menjadi apa. Tetapi bagaimana kita ini menjalani hidup sebagai apa atau sebagai siapa. Itu yang penting, yang perlu digarisbawahi di situ. Apapun pekerjaan Anda tidak penting. Anda mau jadi apa saja tidak penting. Yang penting bagaimana Anda menjalani hidup sebagai orang yang menjadi apa atau menjadi siapa. Ya. Buktinya ini tadi, pekerjaannya nyapu masjid. Ya, dianggap di sini namanya marbot ya, atau apa namanya? Kalau di tempat saya namanya marbot. Dianggap tidak penting, itu penting loh. Sebab kalau gak ada yang bagian nyapu-nyapu lah, masjidlah kotor. Mau dipakai untuk ibadah gimana? Ya, sehingga dalam satu kesatuan struktur organisasi apapun bentuknya, itu semua saling menguatkan dan itu statusnya penting. Ya. Gimana Ustaz? Sebagai hamba, iya. Mengabdinya di situ. Apapun Anda tidak penting. Pekerjaan apapun tidak penting. Karena itu di banyak keterangan kan Allah mengatakan, saya tidak melihat wajahmu. Kan begitu kan? Tidak melihat rupa-rupamu kayak apa, tidak penting itu. Tapi bagaimana Anda menjadi hamba yang bagus. Ya. Ada sebuah perselisihan di antara ulama terkait berapa lama boleh sholat di kuburan itu. Jumhur ulama mengatakan tidak ada batasnya. Jadi begitu jenengan misalnya tahu kira-kira dikabari dapat setahun ya, teman Anda di mana di kampung itu meninggal, terus jangan ditelepon, loh ini sudah meninggal, iya kapan? Oh,
sudah lama, setahun yang lalu. Terus Anda mau nyolati boleh, mau sholat gaib maksud saya boleh, karena sholat gaib itu tidak ada batasan waktunya. Tempatnya tadi macam-macam, di masjid boleh, di makam boleh, ya. Karena fungsi dari sholat gaib itu kan mendoakan, ikut mendoakan. Saya lanjutkan nanti sambil diskusi, ya. Wa an Khudzaifah anna nabiyya kana yanha 'anin na'yi. Dari Khudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi melarang menyiarkan berita kematian. Yang dimaksud dilarang menyiarkan berita kematian ini, yang dimaksud adalah penyiaran berita kematian sebagaimana orang-orang jahiliyah waktu itu. Bagaimana bentuknya? Jadi mereka itu sambil meratap, ya. Bahkan hadirin sekalian, dulu di zaman jahiliyah itu kalau ada orang meninggal, itu ada semacam barisan di depan tuh, ya. Depannya orang meninggal tuh ada semacam barisan, gitu. Dan itu dibayar. Dibayar untuk apa? Untuk bersedih gitu ya, untuk meratap. Ya. Semakin keras ratapannya itu semakin besar bayarannya. Itu yang tidak boleh, ya. Yang tidak boleh itu memberitahu sambil meratap. Tetapi kalau seperti yang kita lewat WA group dan sebagainya untuk dalam rangka untuk mendoakan, ya boleh-boleh saja, ya. Ya, tapi yang tidak boleh di sini, yang dimaksud ini ada catatan dari para ulama hadis. Yang dimaksud tidak boleh itu adalah menyiarkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu, ya. Kemarin itu ada ibu yang bertanya, Ustaz, suami saya itu sudah meninggal kira-kira setahun yang lalu, tapi ketika saya berdoa, jadi sudah setahun ya, sudah berdoa terus kadang masih teringat dengan suami saya itu, kemudian saya menangis, meneteskan air mata. Itu setelah setahun. Boleh apa tidak? Jadi pertanyaan begitu. Ya saya boleh saja. Wong nangis itu bentuk kesedihan. Dan itu bedanya wanita dan laki-laki, ya. Kalau wanita suaminya meninggal itu mesti sedih banget itu. Kalau jenengan gimana, Pak? Nek bapak ini malah istrinya meninggal itu santai-santai saja, ya. Lah ya kan? Saya bilang itu bedanya, Bu. Ibu sudah betul itu. Kalau suami kadang-kadang bojone mati malah gak sedih belas itu. Kemana sing wedok jahat itu. Makanya ada nggak jamaah wanitanya. Jadi istri jangan jahat-jahat, Bu, sama suami. Ya kan? Karena itu ada cerita, Pak. Ini cerita humor, ya. Bukan hadis, cerita humor. Ada seorang istri jahat sama suaminya. Ini khusus untuk ibu-ibu ini. Ada istri itu jahat sama suaminya. Sampai sakit pula sik kok berngamuk sama suaminya. Ngomongnya begini, "Awat Mas ya. Engko nek aku mati, sampean jangan langsung menikah." Lho bojone diginikan. Kecuali kuburanku wis garing. Coba. Sebelum kuburanku kering, sampean gak boleh menikah. Ini bojone meneng ae. Begitu meninggal wanita ini, nah, kemudian sama suaminya kuburan itu dikipasi, Pak. Nah, tetangga-tetangganya kan ya nggak jeloki ya. Mas masih cinta ya, jok nemen-nemen po, wong bojone wis mati kok. Dalam hati dia ngomong, ngerti ya, ini cepet garing kok. Ngerti nggak sih? Karena kan tadi ya pesan istrinya apa? Ojo kawin sagurunge kuburanku garing, ya, dikipasi. Ini guyonannya begitu, ya. Dan memang secara hukum fikihnya hadirin sekalian, suami itu tidak ada idahnya. Iya kan? Ada idah suami? Tidak ada. Jadi kalau jam 8 istrinya meninggal, jam 10 dimakamkan, habis duhur langsung menikah loh, boleh. Ya tapi nek tahan mental ya. Tapi hukum fikihnya boleh, dan itu pernah dipraktekkan salah seorang teman kami itu. Teman mubalek. Ya tentu senior saya, ya. Jadi menikah, menikah itu setelah duhur, Pak. Padahal jam 10 baru memakamkan istrinya. Ya namanya orang di kampung ya, mesti kasak kusuk begini. Yes, biasa. Tapi kan beliau ingin menunjukkan bahwa laki-laki itu tidak ada idahnya. Boleh, ya.
seperti itu, ya. Ya tapi ada juga sih suami yang juga bersedih juga ada ya. Ini contoh saja. Tapi memang itu bedanya suami sama istri itu begitu, ya. Bahkan banyak istri-istri itu yang setelah ditinggal suaminya kadang-kadang tidak mau menikah. Ya. Kalau tidak mau menikah tidak apa-apa, tapi mengharamkan untuk menikah itu tidak boleh. Mengharamkan dirinya untuk menikah itu tidak boleh. Pun mboten Pak, kalau mau fokus ngopenin anak-anak ya monggo enggak apa-apa ya. Saya tambahkan satu lagi ya sambil nanti diskusi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna nabiyya na'an najasi fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim minal musalla fasaffa bihim wa qabbaru alaihi arba'an. Ini cerita tentang informasi meninggalnya Raja Najasyi. Para jamaah, Raja Najasyi itu kan muslim ya. Maka bolehnya memberitahu kematian seseorang. Hadis sebelumnya kan saya beri catatan, yang tidak boleh itu kalau memberitahunya seperti ala jahiliyah. Tapi kalau memberitahu sebagaimana yang kita di grup-grup medsos itu dalam rangka ikut mendoakan itu boleh ya. Kemudian sejak itulah muncul syariat sholat gaib, karena jarak antara Nabi dan Raja Najasyi ketika itu kan jauh ya, tidak memungkinkan Nabi untuk takziah ya. Dan itulah akhirnya muncul jumlah takbir dalam sholat jenazah yang jumlahnya 4, karena disebutkan faqabbara arba'an, dan itu disepakati oleh jumhur. Takbir sholat jenazah itu 4. Dan kalau kita mengacu kepada awal mula takbir di dalam sholat jenazah itu ada yang 6, ada yang 7 ya. Tapi kemudian ulama bersepakat jumlah takbirnya ada 4. Tuh. Pas Isya ya. Masih ada waktu enggak untuk tanya jawab? Kalau ada monggo, kalau enggak ada ya kita sudahi. Ada pertanyaan dari para jamaah? Sudah jelas ya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.